si LWN ya. Terus LWN-nya kita pakai. Nah, untuk jalurnya sendiri, jadi di HPLC itu ada 4 alat penting. Yang pertama ada pompa, terus ada injeksi sampel, kemudian ada kolom, yang terakhir ada detektor. Nah, jalur LWN itu masuk ke dalam pompa. Kemudian ikutin yang hijau ini, kan tadi masuk yang putih. Ikutin yang hijau, masuk ke dalam injeksi. Kalau misalkan dia tidak diinjeksikan sampel, berarti kan masih tetap LWN. Masuk ke dalam kolom, dia tetap LWN. Sampai masuk kebaca ke detektor, dia tetap LWN. Jadi tidak akan ada perubahan. Artinya dia akan terus lurus. Sampai di mana pas kita injeksikan sampel, LWN akan membawa sampel kan. Jadi ini LWN diinjeksikan sampel, maka akan terbawa si sampel sama si LWN-nya. Maka dari itu si LWN juga disebutnya fase gerak, karena dia yang membawa. Kemudian habis diinjeksikan sampel, masuk ke dalam kolom. Di kolom itu terjadi proses pemisahan. Nah, si analis yang akan kalian baca itu akan terbaca oleh detektor. Kenapa di detektor dibutuhkan panjang gelombang? Jadi bukan hanya di spektro yang dibutuhkan panjang gelombang, di HPLC pun dibutuhkan panjang gelombang. Itu ya. Contohnya kalau misalkan ada campuran paracetamol sama kafein, kalian masukkan panjang gelombang paracetamol, otomatis yang terbacanya nanti paracetamol. Kalaupun kafein akan terbaca itu di waktu retensi yang berbeda biasanya, gitu. Nah, selain dari situ juga kalian tuh penting sebelumnya untuk mencari literatur mengenai panjang gelombang yang digunakan, sama sampel kalian, terus laju alirnya, laju alir LWN, sama jumlah injeksi sampel, sama satu lagi waktu retensinya. Biasanya dia akan keluar di menit keberapa. Keluar tuh maksudnya kayak gimana? Muncul kayak gitu tuh, kurva gitu ya, puncak. Nah, lagi ya, kelebihan dari HPLC ini tuh bisa menampung sampai 100 sampel. Nih di sini. Ini dimulai dari angka 1, 11, 21, 31 terus sampai 91 sampai akhirnya 100 paling belakang. Cuma kelemahan dari HPLC ini tuh dia isokratik tipenya. Kan HPLC itu ada yang isokratik, ada yang gradient. Nah, kalau isokratik kan tidak bisa dinyalakan. Manual. Jadi kalian pencampurannya sama kalian sendiri. Nah, kalau kayak gitu kan resikonya pas kalian mau melanjutkan, yang ini misalkan habis, terus kalian mau melanjutkan, otomatis kalian harus bikin yang baru, ya kan? Biasa human error kan ada ya, otomatis dia nggak akan sama persis sama yang sebelumnya. Nah, biasanya itu mempengaruhi waktu retensinya nanti. Kan yang mempengaruhi waktu retensi apa aja? Boleh dijelasin nggak? Ada LWN, kolom, ukuran partikel bisa, tapi kalau kesini kan minimal harus 0,45 mikro. Gitu. LWN, kolom, laju alir, panjang gelombang, bukan absorbansi, nggak ada absorbansi di sini, adanya AUC. Laju alir, jumlah yang diinjeksikan si sampelnya itu yang akan mempengaruhi waktu retensinya sama luas kurvanya, gitu. Nah, cerita saya itu sampai mana sih? Yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi. Udah kan? Si Human error, Bu. Oh, nyata. Human error. Tidak akan sama nantinya. Gitu. Beda halnya kalau gradien. Kalau gradien itu jadi di HPLC-nya kamu bisa ngatur si LWN pengen campurannya berapa aja. Misalkan si metanol yang pertama, metanol aqua pro inject-nya 90/10. Bisa kita atur di situ. Nanti dia akan mengambil sendiri. Jadi botol metanol 1, botol aqua pro inject 1. Selangnya jadi ada 2. Jadi mereka nyampurin di dalam HPLC-nya gitu. Kalau misalkan isokratik kan kalian mau 90/10 ya di sini. Kelebihannya gradien juga, kalau misalkan dia pengen berubah di tengah jalan, misalkan awalnya perbandingan 90/10, pengen dirubah jadi 70/30, bisa langsung. Karena kan LWN-nya beda-beda. Beda halnya kalau sama ini. Kalau ini kalian pengen ganti, otomatis yang ini pertama membazir karena nggak dipakai. Terus kalian mau bikin lagi, ya gitu lagi.
human errornya kemungkinan ada lagi gitu. Segitu, ada yang mau ditanyain? Jadi tambahan ya, kalau gradien itu komposisi fase gerak antar keduanya itu akan berubah seiring dengan waktu gitu. Kalau 5 menit misalkan 9:1 yang tadi terjadi sama Budita, kalau 5 menit kemudian berbeda konsentrasi perbandingannya gitu. Jadi kan pemisahannya itu kan akan lebih spesifik ya kalau menggunakan elusinasi menggunakan teknik gradien. Kalau ini kan menggunakan isokratik, jadi komposisi dari awal sampai akhir itu sama 9:1 gitu. Kalau misalkan kalian mau pakai yang tipe isokratik ini tapi metode datanya di gradien, ribet kaliannya karena perlu penjenuhan dulu kolom. Otomatis kan kalau misalkan gini, sekarang kalian pakai 90:10, udah nih dapat datanya, terus kamu pengen ganti jadi 70:30, otomatis kan kolomnya penjenuhan lagi. Dan proses preparasinya juga kan lumayan. Kalau mau kapasitas 5B ya? Iya. Oh iya, yang kalian wayahna nggak bisa ngelihat proses runningnya.